Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dengan keberkahan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabatnya, mudahkan kami ya Allah mencari ilmu, mudahkan kami ya Allah mempelajari ilmu, mudahkan kami ya Allah memahami ilmu dan mengamalkannya. Ya Allah, ampuni ya Allah dosa orang tua kami, ampuni dosa kami ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai kajian tasawuf manajemen hati kitab Al-Hikam dengan membacakan nomor kitab. Adapun pahalanya kita hadiahkan untuk Nabi Muhammad SAW, kita dan sahabat-sahabatnya, kemudian untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para guru-guru kita, untuk orang tua kita, serta untuk Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari dan kaum muslimin dan muslimat pada umumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilayya anta maqsudi wa ridhaka man'ubi. Ya Allah, Engkau yang kami tuju, ke dalam yang kami cari. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjuti hikmah yang kedua dari kitab Al-Hikam. Syekh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya. Beliau mengatakan, karena Anda kepada tajrid mengkhususkan diri untuk beribadah semata-mata di samping Allah mendirikan atau meletakkan Anda di dalam asbab atau usaha lain, adalah merupakan syahwat yang tidak tampak dilihat. Karena Anda kepada asbab di samping Allah mendirikan Anda di dalam tajrid, berarti turun dari hikmah, hasrat yang maha tinggi. Itu dia kalam hikmahnya. Kita lihat penjelasannya. Keinginanmu untuk menjauhi semua sarana penghidupan duniawi dan tidak mau berpayah-payah dalam menjalaninya. Padahal Allah telah menyediakan semua sarana itu untuk engkau jalani. Bahkan saat menjalaninya agamamu tetap terjaga, sifat tamak tetap jauh darimu, ibadah lahir dan keadaan batinmu juga tidak terganggu. Maka keinginan semacam itu merupakan syahwat khafiyah
atau keinginan yang tersamar. Karena yang menginginkannya beralih pada nafsu dan hanya menginginkan ketenangan. Jadi keinginan kita untuk tidak bekerja, ya, menjauhi kehidupan duniawi, kemudian hanya melulu ibadah kepada Allah. Nah, ini merupakan nafsu. Ini merupakan syahwat, ya. Syahwat khafiyah, keinginan yang tersamar. Dan ini merupakan juga nafsu. Nah, itu buruk, itu tidak baik. Karena menginginkan nafsu, ya. Kemudian sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha keras mencari penghidupan duniawi padahal Allah telah menyediakannya untukmu dengan mudah tanpa harus bersusah payah. Misalnya dengan dipenuhinya semua sandang dan panganmu, dan kau tetap merasa tenang dan damai meski kekurangan, bahkan kau tetap bisa terus beribadah dengan tekun, maka sikap seperti itu sama saja dengan mundur dari tekad luhur. Karena engkau sekarang cenderung bergantung kepada makhluk, padahal sebelumnya engkau bergantung kepada Allah. Dan sebaliknya, keinginanmu untuk bekerja dan berusaha mencari nafkah, mencari kehidupan duniawi, dan sementara Allah sudah mencukupkan rezekimu, sudah mencukupkan duniamu, dan engkau ditakdirkan menjadi hamba yang terus mengabdi kepada Allah, terus beribadah kepada Allah, dan kau beralih menjadi hamba yang bekerja mencari nafkah. Dan ini merupakan turun dari atau mundur dari tekad yang luhur. Dan akibatnya engkau bergantung kepada makhluk, kepada dunia beserta isinya, dan engkau tidak bergantung kepada Allah. Jadi kalau seseorang hamba sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditakdirkan oleh Allah melulu beribadah, kemudian sudah Allah cukupkan keperluannya, keperluan dunianya, rezekinya, maka dia tidak boleh berpindah kepada keadaan lain, yaitu bekerja dan berusaha. Nah, tetap aja dia itu beramal ibadah, tetap aja dia itu mengabdi kepada Allah. Jadi kalau misalnya dia beralih bekerja mencari dunia, itu namanya turun dari tekad yang luhur, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengenal Allah, dan untuk sampai kepada Allah. Kemudian berikutnya,
Manusia yang ditentukan Allah dalam status asbab, yaitu manusia yang dalam tingkatan status ini selain beribadah juga untuk kelangsungan hidupnya di dunia adalah dengan jalan bekerja. Nah, ini dia manusia yang status asbab. Nah, dalam hidupnya, dalam kehidupannya, ya untuk memenuhi kebutuhannya itu dengan bekerja. Nah, di samping dia bekerja, dia tetap menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Apabila tidak bekerja, maka tidak bisa hidup. Tanda bahwa Allah menempatkan seseorang dalam maqam asbab ialah berkah rezeki yang didapatnya, sehingga tidak tamak dan rakus terhadap hak orang lain, dan batinnya tentram serta harta yang didapatnya dikeluarkan di jalan Allah. Jadi orang-orang yang ditetapkan di maqam asbab, yaitu orang yang di samping dia beramal ibadah, dia tetap bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Kemudian berikutnya firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan untuk orang itu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari sumber-sumber yang tiada pernah dipikirkannya. Dan barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Tuhan itu melaksanakan kehendaknya. Sungguh Allah telah mengqadarkan bagi tiap-tiap sesuatu. Quran Surat Talaq ayat 2-3. Jadi kalau misalnya kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan memberikan rezeki. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan tolong kita, Allah akan bimbing kita ke jalan Allah. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut akhlak ilmu tasawuf, tidak boleh kita berpindah ke status tajrid. Kalau itu yang kita lakukan, maka itu adalah syahwat, keinginan semata-mata yang tersembunyi dalam diri kita. Nah, jadi orang yang sudah ditakdirkan Allah di maqam asbab, yaitu maqam di mana di samping dia beramal ibadah untuk mencukupi kehidupannya, dia juga bekerja. Nah, kemudian dalam bekerja itu hatinya tenang, hatinya tentram. Dalam hidup kehidupannya hatinya tenang, hatinya tentram. Dan rezekinya itu didapat dari cara yang halal. Dan kemudian dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar. Dan dia bisa dan mampu meninggalkan larangan Allah. Nah, jadi kalau Allah sudah mentakdirkan orang yang dimasukkan di maqam asbab begitu, maka dia tidak boleh pindah ke maqam tajrid. Maqam tajrid ada tingkatan tajrid, yaitu orang-orang yang melulu beramal ibadah. Mereka tidak bekerja. Adapun rezeki, ya, keperluan hidupnya
sudah Allah bagikan, sudah Allah atur, sudah Allah permudah. Jadi orang-orang yang di makam asbab tidak boleh pindah ke makam tajrid. Itu makam di mana mereka tidak bekerja, hanya melulu beramal ibadah. Jadi orang yang pindah dari makam atau kedudukan asbab ke tajrid itu namanya syahwat yang tersembunyi, ya. Syahwat atau keinginan yang tersembunyi di dalam dirinya. Di situ sudah nafsu yang bermain. Kalau sudah nafsu yang bermain, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Yang ada hanya penyesalan, penderitaan, dan kesengsaraan. Kemudian berikutnya disebutkan dengan syahwat karena kita tidak mau menuruti atau tidak mau sejalan dengan kehendak Allah, dan juga sudah menyimpang dari ketentuan Allah. Ini akan mengakibatkan keimananmu akan goyah, hilangnya keyakinan terhadap Allah, serta dunia akan terlepas darimu lantaran engkau tidak bekerja, dan akhirat tidak terjangkau olehmu lantaran niatmu tidak sehat. Jadi bila Allah sudah mentakdirkan kita di makam asbab, ya, yaitu makam di mana disambil beribadah kita bisa bekerja dan kita merasa tenang, tentram dalam kehidupan, dan rezeki yang kita dapatkan itu adalah berkah dengan cara yang halal. Nah, maka kita tidak boleh pindah ke makam tajrid. Itu makam di mana dia hanya melulu beribadah, sedangkan untuk keperluan hidupnya, ya rezekinya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau makam asbab tadi pindah ke makam tajrid, ya, maka dampak buruknya dia akan bergantung kepada makhluk. Hilang dunianya, hilang rezekinya, dan dia akan menderita, dan dia akan sengsara, dan hatinya akan tidak tenang selamanya. Kemudian berikutnya, manusia yang ditentukan Allah dalam status tajrid. Tingkatan status ini adalah sudah tinggi nilainya pada sisi Allah. Penghidupannya telah dimudahkan oleh Allah, sehingga ia tidak sulit lagi dalam mengatasi hidup dan kehidupannya. Dia tidak perlu bekerja dan berusaha untuk menghasilkan rezeki, tetapi rezekilah yang datang kepadanya. Ini tingkatan para wali-wali Allah, orang-orang soleh yang sudah dekat kepadanya. Jadi dia tidak perlu lagi bekerja, dia tidak perlu lagi berusaha untuk mencukupi kebutuhannya. Jadi dia hanya beribadah semata-mata, hanya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi keperluannya, rezekinya, kehidupannya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jalan apapun dan dari jalan manapun, Allah sudah kasih dan Allah sudah mudahkan. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda bahwa Allah menempatkan seseorang dalam makam tajrid adalah ketenangan jiwa dan kejernihan hati.
Maka menurut ahli ilmu tasawuf, agar ia tidak turun ke maqam asbab, kalau itu terjadi maka ia menurunkan nilai dirinya dari himmah atau tekad yang bermutu tinggi. Jadi orang-orang yang sudah Allah tempatkan, takdirkan di maqam tajrid, yang hanya melulu beribadah, sedangkan rezekinya sudah dijamin dan sudah diberikan oleh Allah, itu tidak boleh pindah ke maqam asbab, yaitu maqam asbab, maqam di mana selain beribadah dan juga bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, bila orang yang sudah ditakdirkan Allah ke maqam tajrid pindah ke maqam asbab, maka itu namanya turun dari himmah atau keinginan yang tertinggi. Dan ini tidak baik jadinya. Kemudian serta ibadahnya akan terganggu. Nah, ibadahnya akan terganggu, dan hatinya pun juga nggak akan tenang jadinya, karena dia pindah dengan keinginan nafsunya, tidak dengan keinginan Allah dan kehendak Allah. Kemudian keberkahan yang telah diberikan Allah kepadanya akan dicabut Allah. Nah, ini akibat kalau kita lebih mengedepankan nafsu kita, ya hasrat kita, keinginan kita, ya. Bukan kita kedepankan dan kita jalankan keinginan Allah. Nah, maka Allah akan cabut keberkahan yang sudah Allah berikan, ya, bagi orang-orang yang duduk di maqam tajrid, yang pindah ke maqam asbab. Kemudian berikutnya Syekh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, semoga Allah merahmati dan meridainya, dia mengatakan Allah mencegah seseorang dari tajrid disebabkan ketamakan nafsunya terhadap tajrid. Karena jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Nah, jadi Allah mencegah seseorang dari tajrid karena nafsunya itu ingin, nafsunya itu tamak, nafsunya itu rakus. Jadi tabiat nafsu itu adalah suka kemuliaan, suka yang enak-enak, suka yang ringan-ringan. Dan nafsu tabiatnya tidak mau yang berat-berat. Nah, jika nafsu tamak pada suatu perkara, maka perkara itu menjadi ringan untuknya. Ketika nafsu itu tamak dan ingin, nah, dari maqam tajrid, dari maqam asbab ke maqam tajrid, maka akan menjadi ringan menjalankannya untuk bisa ke maqam tajrid dari maqam asbab. Untuk itu kita harus ridho, kita harus menjalankan ketentuan Allah dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah sudah mentakdirkan kita di maqam asbab, yaitu maqam di mana kita bisa beribadah, menjalankan perintah Allah, di samping itu juga untuk mencukupi kehidupan kita dengan jalan bekerja, dan rezeki yang kita dapat itu berkah, rezeki yang halal. Kemudian hati kita tenang dan tentram dalam menjalani hidup dan kehidupan dalam rumah tangga kita,
Nah, maka kita tidak boleh ya mengedepankan nafsu kita untuk pindah dan menuruti hawa nafsu kita untuk pindah ke makam tajrid. Nah, yaitu makam di mana seseorang itu hanya beribadah semata-mata, tidak bekerja. Adapun rezeki itu sudah dijamin oleh Allah, sudah diberikan oleh Allah. Itulah dia orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah yang sudah Allah cukupkan dan Allah bimbing dan Allah atur dan tentukan rezeki bagi mereka, yaitu orang-orang yang dekat kepada Allah. Cuma pengajian yang dirahmati oleh Allah, jika Allah memasukkanmu pada sesuatu, maka Allah akan menolongmu atas hal itu. Sedangkan jika engkau memasuki sesuatu lantaran keinginan sendiri, maka hal itu akan dibebankan kepadamu. Biar Allah sendiri yang memasukkan kita, apakah di makam asbab, apakah di makam tajrid. Jangan kita masuk dengan keinginan nafsu kita, dengan kemampuan kita, dengan daya upaya kita. Kalau itu yang kita lakukan, maka tidak akan pernah bisa berhasil, maka tidak akan pernah sukses akhirnya. Karena apa? Karena nafsu kita yang menginginkan. Dan nafsu tabiatnya dan pada umumnya itu buruk, kecuali nafsu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah sendiri yang mengatur, yang menentukan, yang mengarahkan, yang memindahkan, yang memasukkan kita dari makam asbab ke makam tajrid, atau sebaliknya dari makam tajrid ke makam asbab. Cara masuk yang benar adalah engkau dimasukkan oleh Allah ke dalamnya, bukan atas keinginanmu. Dan hal sama juga menyangkut cara keluar yang benar. Yang dituntut oleh Allah adalah agar engkau tetap berada pada posisi di mana Allah menempatkanmu, sehingga Allah sendiri yang berkenan untuk mengeluarkanmu sebagaimana Allah telah memasukkanmu. Jadi yang dituntut oleh Allah adalah kita istiqomah atau tetap dan ridho pada ketentuan yang Allah sudah takdirkan kepada kita. Bila Allah sudah menakdirkan kita di makam asbab, yaitu makam atau kedudukan di mana kita beribadah, kita bisa beribadah, di samping kita beribadah, nah untuk mencukupi kebutuhan kita, kita bekerja. Dan dalam bekerja itu, kerjaan kita itu halal. Dan dalam bekerja itu kita bisa amal ma'ruf nahi mungkar. Dan dalam hidup kehidupan kita itu hati kita tenang, tentram dan bahagia, dan cukup rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, dalam keadaan begitu kita dituntut oleh Allah untuk tetap di makam asbab, untuk ridho pada ketentuan yang sudah Allah takdirkan, yaitu makam asbab. Dan begitu juga kalau seseorang sudah Allah takdirkan di makam tajrid. Nah, ini untuk para wali-wali Allah, orang-orang yang soleh,
yang sudah dekat kepada Allah. Nah, bila Allah sudah menentukan, mentakdirkan mereka di makam tajrid, yaitu makam di mana mereka hanya beribadah melulu, kemudian hati mereka tenang dan tentram, dan untuk mencukupi kehidupan mereka, Allah memberikan atau mencukupi atau memudahkan dalam hal rezeki. Nah, kalau sudah begitu, mereka tetap harus istiqomah dan mereka harus ridho dan tetap berada dalam ketentuan yang sudah Allah tentukan, yaitu di makam tajrid. Sampai Allah sendiri nanti yang mengeluarkan mereka dari makam tajrid ke makam asbab dengan berbagai macam cara Allah, dan mereka tidak boleh keluar dengan sendirinya dengan nafsu mereka. Begitu juga yang berada di makam asbab, sampai Allah sendiri nanti yang mengeluarkan mereka ke makam tajrid dengan cara Allah, pilihan Allah, dan ketentuan Allah dan kehendak Allah. Kemudian berikutnya, apabila kita dalam tiap-tiap kehidupan atau keadaan hidup dan kehidupan selalu berpegang kepada Allah, bertawakal, menyerahkan diri dan tidak melupakannya, maka Allah Maha Pengasih dan Penyayang akan menuntun kita kepada jalan yang benar. Seorang ulama berkata, suatu ketika saya meninggalkan sebab, yaitu meninggalkan perkara duniawi untuk beribadah semata-mata. Kemudian saya kembali kepadanya. Ternyata sebab itu telah meninggalkan saya, sehingga saya tidak bisa kembali kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahmanir Rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Ya Allah ya Rabb, jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah yang Maha Penatap, jauhkan kami ya Allah dari musibah dan bala bencana ya Allah. Tuntun hati kami agar bisa istiqomah kepadamu, dan tuntun hati kami ya Allah agar bisa menerima setiap takdir yang Engkau takdirkan kepada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.